kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini. Alhamdulillah kita bisa join lagi, bisa ketemu lagi di sini di sesi kedua dalam forum perawat perempuan menulis. Dan sebagaimana yang ada di poster kemarin yang saya share, hari ini kita akan lebih banyak membicarakan teknis ya, bagaimana ketika kita akan menulis yang ternyata dalam istilah kepenulisan, kalau model penulisan teman-teman nanti model menulis pengalaman yang benar-benar sudah dialami teman-teman, setelah kami diskusi panjang dengan Mbak Kiki yang akan berbicara hari ini, itu diistilahkan dengan esai naratif gitu ya. Nah, apa itu esai naratif? Bagaimana cara ngemasnya? Nanti kita akan benar-benar belajar dari nol, dari dasar banget, dari apa yang perlu dipersiapkan, itu kita akan belajar semua hari ini gitu. Jadi beruntung, alhamdulillah teman-teman kalau hari ini tuh bisa ikut gitu, karena ini akan menjadi bekal yang sangat baik untuk teman-teman memulai tulisannya nanti gitu. Jadi tahu bagaimana harus memulai, menyiapkan dan bahkan melakukan prosesnya seperti itu. Tetapi sebelum itu saya ingin nanti sedikit menyampaikan dulu tentang apa sih atau bagaimana sih sebenarnya yang akan teman-teman lalui selama proses penerbitan buku ini gitu. Karena teman-teman juga harus tahu menurut saya, karena ini penting. Jadi nanti teman-teman tidak bingung dan tidak bertanya-tanya setelah ini akan ngapain, kenapa selesainya lama sekali, seperti itu. Jadi saya akan memaparkan sedikit tentang proses penerbitan buku yang saya sempat menuliskannya. Sebenarnya itu handout yang pernah saya bagi juga waktu ada pertemuan dengan HMP waktu itu dengan Kak Aini. Di sini ada udah join belum ya dengan HMP UI waktu itu, ketika sharing tentang proses penerbitan buku gitu. Dan tadi handoutnya sudah saya kirim kembali ke grup teman-teman gitu ya. Makanya saya mungkin tidak banyak, saya hanya akan mengulas sedikit saja. Sebentar, saya akan minta bantuan operator untuk present my file. Wait ya, this one. Iya. Salah sih? Tunggu sebentar ya. Sedang loading. Iya. Apakah PowerPoint saya bisa terbaca? PPT saya bisa kebaca nggak? Muncul nggak teman-teman? Iya ya, ada ya. Oke. Nah, jadi waktu di awal pertemuan kita itu kan saya mention tentang timeline yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini kan kita baru ada di sini nih, di kelas online yang ini nih gitu kan. Nah, ini di pertemuan kedua, dan ternyata kita itu akan melewati proses yang sangat panjang sampai di sini ini gitu. Nah, itu semua sudah terplot ya dengan rapi gitu ya. Teman-teman tuh akan melewati semua proses ini gitu. Meskipun tidak semuanya akan dipegang oleh teman-teman gitu. Ada yang dipegang oleh tim penerbitan dari Invermia seperti itu, tetapi kurang lebihnya proses yang kita akan lewati itu seperti ini ya. Jadi estimasi selesai itu nanti tanggal 15 Agustus ya, jika lancar insya Allah. Nah, teman-teman pernah membayangkan gak sih ketika ke toko buku itu
Pernah nggak kepikiran kayak kenapa ya buku-buku tertentu itu bisa dipajang di rak-rak tertentu misalnya, kenapa tiba-tiba ada yang bisa dilabeli dengan daftar bestseller misalnya, bagaimana sih seperti kayak proses penerbitannya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin kan selama ini kayak kita bertanya-tanya, atau mungkin bahkan nggak pernah bertanya gitu ya, mungkin cuman mengagumi, wah bestseller berarti jumlah yang laku banyak sekali, seperti itu aja gitu kan. Padahal dibalik itu, baik buku yang bestseller maupun tidak, saya kira itu melewati proses yang sangat panjang gitu, yang bersyukurnya teman-teman itu di sini punya kesempatan untuk ikut juga melalui proses itu, seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan ya yang akan dilakukan selama proses penerbitan itu, dan semua tahapan seperti yang ini tadi, semua tahapan ini tuh penting gitu, dan dia saling berkaitan gitu ya. Jadi baik editing, penulisan, pembuatan cover atau layout, finishing, cetak sampai sirkulasi, semua itu tidak ada yang nggak penting gitu. Misalnya ketika tulisan jadi tetapi covernya nggak ada gitu, ya nggak bisa gitu kan, berarti belum jadi gitu. Semuanya udah jadi tapi nggak ada yang bisa jualin gitu, ya sama aja bohong, artinya nggak tersirkulasikan dengan baik gitu. Jadi semuanya ini, proses ini tuh saling bertalian gitu. Apakah kecepatan atau enggak? Semangat itu. Admit ada yang masuk. Kecepatan atau enggak ya teman-teman? Jelas Bu. Oh jelas gitu ya, ada yang masuk jadi harus di admit one by one. Oke, finish. Nah seperti itu, kita lanjut ya. Nah ini alurnya gitu. Yang pertama itu gagas tema. Gagas tema itu sebenarnya saya katakan opsional, karena ini bisa dilakukan oleh buku-buku yang dikerjakan secara berkelompok atau komunal gitu. Jadi kalau teman-teman nanti punya proses buku yang misalnya kayak itu akan menjadi sebuah buku bunga rampai gitu ya, itu perlu gagas tema, perlu rapat istilahnya untuk menyesuaikan tema apa ya yang akan kita tulis gitu. Misalnya di dalam penulisan buku teman-teman ini sendiri, Perawat Perempuan Menulis, itu ada tim buku ya, kita itu kan tim buku ya, saya, Mas Heri, terus Mbak Kiki, Mas Bahtiar yang kemarin, itu semuanya tim buku yang kita itu sebelum nge-floor ini ke teman-teman juga kita akan berpikir apa ya kira-kira temanya seperti apa, plotnya seperti apa, supaya tema antara satu penulis, antara Mbak Mala dengan Mbak Resi atau dengan Mbak Ella itu nggak tabrakan gitu. Jadi pembaca itu nanti nggak bosen karena temanya kok sama, itu aja gitu. Jadi makanya dari awal itu kita sudah minta kira-kira teman-teman akan bahas apa gitu, supaya ya kita jelas temanya itu nggak sama-sama persis gitu, walaupun ada yang lingkupnya sama tetapi bahasanya itu berbeda, seperti itu. Nah temanya kan teman-teman udah dapet yang kemarin kan. Nah selanjutnya nanti teman-teman itu akan memasuki proses penulisan ya, yang kita plot itu 2 minggu sepertinya kalau nggak salah, nanti bisa cek lagi di timeline gitu ya. Nah karena penulisan ini kan butuh skill, butuh keterampilan, butuh bekal, makanya kita beri bekal yang nanti akan disampaikan Mbak Kiki, seperti itu. Nah kalau teman-teman udah selesai nulis, selanjutnya baru akan diedit gitu. Nah sebenarnya teman-teman nggak ikut pusing ketika selesai menulis karena kami sudah menyiapkan tim editornya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu ribet untuk menyiapkan bagaimana ya editingnya, seperti itu. Nanti untuk editing akan ada dilakukan dari tim buku, dari Invermia, seperti itu. Setelah itu, setelah penyuntingan selama kurang lebih 1-2 minggu, nanti tim buku yang lain juga akan melakukan layout atau tata letak. Jadi bukunya itu rapi kayak gitu, enggak di dalamnya itu jadi rapi gitu, bisa tertata. Enggak bisa kelihatan ya.
jadi tertata gitu ya, antara marginnya, fontnya itu tuh jadi bagus gitu, nggak kayak ketika kita Terus di buku. nulisnya terus dicetak aja gitu ketika di format MS Word gitu. Jadi dia lebih lebih rapi, cantik gitu. Dan itu juga menentukan gitu. Kalau bukunya bagus, tulisannya bagus, terus idenya keren, tetapi setelah jadi buku dia berantakan, di mata dibaca tuh nggak enak di mata. Jadi ya kan berpengaruh juga kan, akhirnya males juga bacanya kalau berantakan seperti itu gitu. Nah, setelah layout baru nanti sebenarnya bisa juga dikerjakan oleh dua orang yang berbeda dan barengan itu membuat cover buku. Nah, cover ini juga mempunyai peranan yang sangat penting menurut saya, karena orang kan kalau mau lihat buku juga mau nggak mau lihat covernya dulu kan gitu. Kalau walaupun ya don't judge book by its cover, tapi Gitu. orang kan pasti biasanya juga melihat covernya ketika akan membeli buku gitu. Wait ya, ada yang mau masuk dan harus di-admit. Gitu. Jadi pembuat cover atau desain cover itu juga punya peranan yang sangat penting dalam menentukan buku kita itu akan seperti apa tampilannya gitu. Selain desain tata letaknya, tata letak kan berkaitan dengan isi bukunya. Kalau cover itu pure cover depannya. Nanti saya bisa menunjukkan beberapa cover yang dibuat oleh Invermia gitu ya. Beberapa kebetulan ada yang temanya itu keperawatan gitu. Jadi nanti kita bisa lihat relevan nggak antara cover sama isi bukunya, seperti itu. Nah, setelah cover selesai, semuanya itu biasanya kita finalisasi gitu ya. Nah, isinya tuh kita benar-benar harus lihat masih ada nggak yang typo-typo gitu, masih ada nggak yang ternyata setelah dicetak itu tata letaknya itu berantakan, nggak sesuai gitu. Nah, itu harus biasanya kita periksa lagi sebelum naik cetak ya, sebelum naik cetak. Jadi ketika udah cetak itu minim risiko salah gitu ya. Meskipun ya ternyata udah kita periksa kayaknya udah bener-bener banget, ternyata masih ada satu dua yang typo, yang ternyata ini agak menjorok ke kiri ke kanan gitu, biasanya masih ada. Tetapi dengan melakukan proofreading, dengan melakukan finalisasi, itu akan sangat membantu meminimalisir risiko kesalahan sebelum naik cetak gitu ya. Nah, setelah proofreading itu ada cetak. Proses cetak ini lumayan lama karena membuat buku itu berbeda dengan ketika kita akan fotokopi buku gitu. Kalau fotokopi kan mesinnya kecil, kita biasa lihat gitu. Kalau cetak buku tuh enggak gitu. Biasanya kita bisa sampai 1-2 minggu ya, 10 hari gitu. Makanya kadang prosesnya itu bisa cepet, tetapi harus antri kan di percetakan. Dan Invermia itu belum punya percetakan. Invermia itu biasanya masih punya kolega gitu. Jadi biasanya kita cetak di Jogja gitu sejauh ini. Oh ya, sebelum itu juga selama proses penyuntingan biasanya kita udah bisa ajukan ISBN ya. Jadi nama-nama teman-teman ini nanti akan ada di daftar sebagai penulis buku ini dan terdaftar di Perpusnas gitu ya. Jadi udah bisa dilacak gitu. Meskipun nanti bisa jadi kita pakai nama tim gitu ya, tim perawat perempuan penulis atau apa, tapi selalu kita minta profil penulis gitu ya, profilnya teman-teman. Jadi nanti bisa sembari disiapkan dan akan kami tulis biasanya di belakang gitu. Jadi ini penting karena untuk melihat siapa sih teman-teman tuh sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak gini ya, pasti ada di cover belakang.
profil teman-teman yang secara singkat itu seperti apa gitu. Terus setelah itu, setelah cetak baru proses distribusi. Kalau di Infermia sendiri kami belum punya toko fisik gitu ya. Biasanya kami hanya melalui toko online gitu ya. Bisa di Shopee, terus di beberapa toko online yang lain milik Infermia resmi gitu. Nah, distribusi ini juga penting ya, karena ya kalau udah jadi tapi nggak didistribusikan, terus ya kan sayang gitu ya. Udah ditulis dan gagasannya bagus, akan lebih bagus kalau kita juga memberitahukan pada banyak orang bahwa ini loh ada buku bagus yang baru seperti itu. Nah, kira-kira berarti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 proses yang akan teman-teman lalui gitu. Untuk cover, layout, dan proofreading itu nanti dihandle oleh tim Infermia sama penyuntingan juga. Jadi teman-teman nanti bisa fokus ke proses penulisan. Tapi dengan teman-teman tahu begini kan nanti punya gambaran gitu ya, apa yang sedang dilakukan oleh tim Infermia kayak gitu kan, jadi tahu seperti itu. Iya. Terus memang kelihatannya kan rumit gitu ya, agak-agak kompleks gitu. Memang iya gitu, tetapi nggak apa-apa, kita kan biasanya kan agak kecewa kalau kok bukunya nggak laku seperti itu. Tetapi kalau menurut saya ya, saya pribadi kalau sedang menulis seperti itu, saya lebih senang berorientasi bahwa saya sedang berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada orang lain gitu. Misal buku itu laris dan laku, bagi saya itu reward gitu. Kalau misalnya enggak, ya saya sudah dapat prosesnya, seperti itu, sudah dapat ilmu dan pengalaman dan pengetahuan baru gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh cover yang diterbitkan oleh Infermia. Nah, ini tuh punya salah satu penulisnya itu ada di sini. Mbak Ayu datang nggak ya? Ada nggak? Ada. Mbak Ayu ada ya? Oke. Mbak ada. Iya. Nah, ini tuh teman-teman punya Mbak Ayu dan teman-teman dan kawan-kawannya ketika menerbitkan satu buku tentang kota sehat gitu ya, tapi berbasis ilmu keperawatan. Nah, ini kemarin diterbitkan di Infermia dengan kerjasama dengan Pak Agus Setiawan, dekannya FKUI ya, Mbak Ayu ya. Iya Mbak, benar. Jadi Mbak Ayu itu sudah menerbitkan di Infermia dan sedikit banyak sudah tahu prosesnya. Kalau ternyata itu ya agak rumit juga ya Mbak Ayu ya. Lumayan rumit sih Mbak. Iya, ya, ini salah satu contohnya. Ini covernya didesain oleh Mas Heri ya, yang kemarin ngisi waktu pertama. Nah, ini tuh dari dosen Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto ya, oleh Nurse Arif gitu. Dia kebetulan teman kita juga gitu, tetapi sekarang udah jadi dosen di Mojokerto dan menulis tentang buku ajar asuhan keperawatan keluarga gitu ya. Nah, ini covernya juga yang desain Mas Heri. Jadi biasanya sih kalau di Infermia gimana ya, diskusi kayaknya ya. Kayak Mbak Ayu juga, kita kan diskusi kayak covernya pengennya yang kayak apa kayak gitu. Jadi akan ada diskusi dua arah tentang keinginan kita seperti itu. Nah, ini juga ada sebentar ya, ini juga ada dari dosen UII ya, dosen UII dosen UII tentang jurusan apa sih, kimia ya Mas Ria, kimia gitu. Dan ini konsepnya juga ya biasanya kita diskusi tentang pengennya seperti apa gitu.
Nah, kalau ini bukan tema keperawatan, ini justru tentang ilmu budaya. Dari Profesor Melanie Budianta, profesor di FIB UI. Ini juga yang bikin cover tim Invermia, tapi ini bukan Mas Heri yang desain. Jadi teman-teman punya gambaran nanti modelnya itu seperti apa, kayak gitu. Sejauh ini paham? Ada pertanyaan? Atau kalau enggak, nanti pertanyaannya bareng ketika sesi diskusi aja ya bareng.